Nggak nyangka sih, udah kerjanya di DJP, jabatannya supervisor, masih korupsi. Sobat Pratama, selamat datang di Pajak Biasa Aja. Berita-berita terkini seputar perpajakan dibahas secara biasa dan gitu-gitu aja. Berita pertama, oknum DJP dan konsultan pajak terjerat kasus korupsi. Ingat oknum DJP korup jadi inget Gayus. Gak lucu. Itu aja lu. Yang kayak gini masih ada aja ya. Gue bacain beritanya ya. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 3 tersangka dalam kasus dugaan suap pembayaran restitusi pajak dalam proyek pembangunan jalan tol Solo-Kertosono pada kantor pajak Pratama Pare, Jawa Timur. Ketiganya yakni supervisor tim pemeriksa pajak pada KPP Pare yaitu Abdul Rahman dan 2 pihak swasta bernama Triatmoko dan Suheri. Tersangka penerima yaitu Abdul Rahman dan Suheri, sementara Triatmoko sebagai pemberi. Singkat cerita, ada 3 perusahaan besar yang dalam kasus itu berkong kali kong sama oknum DJP soal jumlah restitusi pajaknya. The rest is history lah ya. Nggak nyangka sih, udah kerjanya di DJP, jabatannya supervisor, masih korupsi. Dan ternyata nggak cuma oknum DJP-nya aja yang jadi tersangka, yang nyuap juga dari pihak swasta ikut keseret. Jadi kata siapa di swasta lo nggak bisa korupsi? Udah datang ke kantornya telat, sarapan dulu, pulangnya tenggo. Lanjut baca beritanya yuk. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis 2 konsultan pajak PT Gunung Madu Plantation, Aulia Imran Maghribi dan Rian Ahmad Ronas, masing-masing pidana 2,5 tahun dan 3,5 tahun penjara. Adapun Rian dan Aulia merupakan terdakwa kasus dugaan suap terkait pemeriksaan pajak tahun 2016 dan tahun 2017 di Direktorat Jenderal Pajak. Tadi pegawai DJP, sekarang konsultannya. Ngiler sukses fee gede kali ya? Iya. By the way, pada tahu nggak singkatan dari konsultan itu apa? Kalau kata Pak Prianto, konsultan itu kongkongannya wong kesulitan. Artinya suruhannya orang yang lagi kesusahan. Ini konsultan udah nanganin yang lagi kesulitan malah bikin sulit dirinya sendiri. Duh, bukan main. Ngeri juga jadi konsultan ternyata ya. Tapi ya kalau nggak kegoda duit ya aman-aman aja mestinya. Mudah-mudahan kasus yang kayak gini jadi evaluasi bagi tim pengawasan internal DJP ya. Supaya kasus suap pajak di lingkungan DJP yang kayak gini bisa dicegah dan dibenahi. Katanya lagi menuju voluntary tax compliance era. Kalau masih ada kasus kayak gini sih, susah ngajak masyarakat mau patuh pajak secara sukarela, ya nggak? Ya. Berita kedua, DJP kantongi wajib pajak sultan yang belum tersentuh. Masih ingat nggak kalian terkait kebijakan PPS kemarin? Masih dong. Mantap. Iya, dari program pengungkapan pajak sukarela ini, DJP bisa tahu nih wajib pajak siapa aja yang punya penghasilan tinggi tapi masih malas bayar pajak. Gue bacain beritanya ya. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengaku memiliki data terkait warga negara Indonesia yang belum tersentuh pajak. Data itu didapatkan dari berbagai institusi hingga kementerian atau lembaga. Tuh, katanya DJP udah ngantongin data orang-orang yang belum bayar pajak. Kenapa ya tiba-tiba DJP bilang kalau mereka punya data orang-orang yang belum patuh pajak? Karena. Lanjut baca yuk. Sebelumnya, founder and chairman Citicorp yaitu Pak Hairul Tanjung atau CT mengungkapkan masih ada orang kaya yang tidak membayar pajak. Dia menekankan dalam menarik pajak jangan seperti berburu di kebun binatang, alias wajib pajaknya yang itu-itu aja. Hai, Pak CT Anda top bener. Bisa aja analoginya berburu di kebun binatang. Udah berburunya di kebun binatang, pakai senjatanya lengkap lagi, ya gampang. Berburu di hutan coba pakai gerilya sekalian kayak Jenderal Sudirman. Ini ada berita yang sedikit bikin gue penasaran nih. Gue bacain dulu. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan akan melakukan wawancara kepada sejumlah wajib pajak spesial. Wah, masih ada kaitannya sama PPS nggak ya? Kita lanjut nih ya baca beritanya. Jadi wawancara yang akan dilakukan itu tidak diperuntukkan adanya tunggakan pajak atau pemeriksaan. Oh, terus wawancaranya terkait apa dong? Gue lanjutin baca beritanya ya.
Mengutip pengumuman Ditjen Pajak, otoritas pajak akan menggelar survei kepuasan pelayanan dan efektivitas penyeluhan dan kehumasan yang bekerja sama dengan tim independen dari PT Marketing Sentra Tama Indonesia untuk tahun 2022. Sasaran dari penyelenggaraan survei tersebut adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan terhadap pelayanan yang diberikan Ditjen Pajak serta opini mengenai efektivitas kegiatan, penyeluhan, dan kehumasan DJP serta mendapatkan saran atau masukan. Oh, mau survei kepuasan layanan. Kirain ada kaitannya sama pengakuan DJP tadi yang punya data orang-orang yang belum patuh pajak. So, buat para wajib pajak yang ngerasa pelayanan pajak kurang maksimal, udah maksimalin layanan dari kantor pajak belum? Mulai dari informasi Instagramnya, websitenya, YouTube-nya, sampai konsultasi online sama petugas pajaknya juga ada loh. Kalau belum, coba dimanfaatin dulu. Walau kadang ya harus nunggu lama responnya. Ya kalau lu nggak sabar, ya nanyanya konsultan. Tapi kan bayar. Berita ketiga, usulan penghapusan pajak penerbit buku. Butuh nggak sih pajak penerbit buku dihapusin? Kalau mau ada kebijakan, pasti harus ada output yang positif dong. Jadi ini merupakan usulan dari Caimin selaku Wakil Ketua DPR yang menjelaskan bahwa pemerintah harus memberikan perlakuan pajak khusus bagi penerbit dan pencetak buku. Nah apa ya? Yuk kita baca beritanya. Penghapusan komponen pajak bagi penerbit buku akan membuat harga makin murah dan dapat dijangkau oleh masyarakat lebih luas. Tingkat literasi juga diharapkan naik dengan nihilnya pajak pada industri buku. Kalau sudah bisa dijangkau harganya, minat publik untuk membaca akan semakin tinggi, kata Caimin. Gue pernah baca sebuah hasil riset di The Guardian tahun 2016 tentang negara-negara yang paling terpelajar. Jadi dari 61 negara yang disurvei, Indonesia ada di peringkat 60, alias peringkat kedua. Dua dari bawah. Peringkat-peringkat atasnya itu negara-negara Nordik kayak Finlandia, Norwegia, Islandia, dan lain-lain. Sedih bener. Pantas itu buku-buku di perpus pada masih bagus-bagus. Mulus-mulus. Apa iya kalau pajak penerbit buku dihapus, minat baca kita bakal naik? Mesti ada penelitiannya dulu nih. Lanjut baca beritanya yuk. Caimin menyampaikan komitmen untuk mendorong penghapusan pajak buku saat mengunjungi Islamic Book Fair tahun 2022. Menurutnya, industri buku ikut mengalami tekanan akibat pandemi COVID-19. Kalau alasannya ini mungkin masih bisa dipertimbangkan. Tapi masalahnya kan gak cuma industri buku aja yang terdampak pandemi, tapi hampir semua industri kala itu. Takutnya nih, kalau kebijakan ini diterapin, industri lain pada nuntut juga. Kan kalau gitu repot juga ya pemerintah. Lagi pula sekarang udah banyak yang nyediain e-book gratis. Tinggal pilih aja kalau mau baca mah. Demikian berita pajak biasa aja. Biasa aja dan gitu-gitu aja kan. Sampai ketemu di pajak biasa aja selanjutnya.